Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Dan dengarlah panggilan ibadah kita yang diambil dari Lukas 10 ayat 2. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Mari kita datang sujud menyembah di hadapan Tuhan yang menjadikan kita umat gembalaannya. Kita masuk di dalam saat teduh. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan suatu pengakuan. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama kita angkat pujian penghormatan kita. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan karena pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk datang beribadah. Itu semua bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi itu semua karena anugerah dari Tuhan. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan karena Tuhan memberikan kami kebaikan demi kebaikan selama seminggu ini. Tuhan, pada saat ini kami akan masuk ke dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami mau berdoa terlebih dahulu ya Tuhan, memohon kepadamu. Manakala mungkin selama 1 minggu ini kami ada melakukan dosa dan pelanggaran yang menyakiti hatimu ataupun hati sesama kami. Baik itu melalui perbuatan kami, melalui tutur kata kami. Tuhan, kiranya Engkau yang mengampuni kami ketika kami mengaku dosa dengan setulus hati kami. Dan kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau mendengarkan doa kami ini. Kami menyerahkan juga untuk setiap jemaat-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan. Kiranya Engkau yang menghantarkan mereka sampai ke sini dengan selamat, agar mereka dapat beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Hari ini Tuhan tidak cuma ingin kita hadir di rumahnya. Dia ingin mengisi kembali hati kita dengan sukacita surga. Sukacita yang bisa memulihkan dan memberi kita kekuatan. Mari kita bersama-sama bersiap untuk menerima anugerah dan biarkan sukacita itu meluap dan mengalir di dalam hidup kita.
surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sorga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sorga nyata penuhiku. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita biarkan sukacita itu mengalir di dalam diri kita dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu
Di dalam hidup kita ini, kita itu sering sekali berjalan di jalan yang kita sendiri tidak tahu arahnya. Namun ada satu janji Tuhan yang selalu menghibur kita. Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Bersama Bapa, kita dapat berjalan dan melewati semuanya. Percayalah, Tuhan itu selalu berada di samping kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang Teguhkan setiap kami. teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama dengan Bapa, kita bisa melewati segala persoalan kita. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Kami tidak pernah meragukan kasih-Mu Tuhan. Pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang Teguhkan setiap kami.
bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenan aku ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sebentar lagi kita akan menyambut firman yang akan disampaikan oleh hambanya, Evangelis William Wijaya. Mari sama-sama kita buka hati kita. Kita siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, firman-Mu itu adalah terang bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Kami yang manusia biasa ini yang penuh dengan keterbatasan membutuhkan firman Tuhan di dalam hidup kami. Dan pada saat ini kami juga bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kami diberikan anugerah dari Allah Roh Kudus untuk dapat mengerti dan juga melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Dan kiranya Allah Roh Kudus sendiri yang memberikan kasih karunia kepada hamba-Mu ini ya Tuhan, di dalam setiap keterbatasannya, agar hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Perkenalkan, nama saya adalah William Wijaya. Saya adalah hamba Tuhan penuh waktu dari Elion Pregolan. Woyo ike laupo haimeyo haize. Artinya sudah punya istri satu, ya, jangan banyak-banyak. Belum punya anak. Dan selamat datang juga untuk Cimega sekeluarga yang jauh-jauh dari Pregolan, ya, jemaat Pregolan. Ya saudara, tema yang akan kita bahas sama-sama hari ini adalah tugas yang masih tersisa. Ini adalah tema dari bulan misi. Kalau minggu lalu kita juga sudah mendengarkan tema bulan misi. Kali ini kita akan sama-sama juga mendengarkan sebuah tema, yaitu tugas yang masih tersisa. Dan memang di dalam bulan misi ini, ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang berkaitan dengan misi, itu rasanya berat dan mungkin bagi sebagian membuat kita seperti dongeng yang bisa membuat kita tidur kayak gitu ya. Jadi saya harap kalau ada yang nanti mulai ngantuk tertidur bisa dicolek sebelahnya gitu ya untuk supaya bangun. Nah, kita akan sama-sama membaca dari Kisah Para Rasul 14 ayat 21 sampai dengan yang ke-28. Kita akan baca silih berganti. Saya ayat 21, kemudian saudara ayat 22, demikian seterusnya, dan ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang ke-14. Ayat 21 saya akan bacakan terlebih dahulu. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antioquia. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Kita baca bersama. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Saudara, bahasa
Mandarin itu adalah bahasa yang susah-susah gampang, saudara. Susahnya di mana, saudara? Dihafalnya, saudara ya, dihafal. Jadi kalau misalnya kita belajar Mandarin itu ada level tingkatannya. Ada yang namanya HSK, kalau misalnya belajar HSK 1, 2, 3, sampai 9. Ya, HSK 1 itu hafal ada sekitar 150 kata. HSK 2 150 kata, HSK 3 300 kata, 2 kali lipatnya. HSK 5 itu 1.300 kata, banyak sekali yang harus dihafal, seperti itu ya. Nah tetapi kalau misalnya kita melihat kata ini, mungkin sebagian dari kita sudah tahu saudara. Kata I, yaitu cinta ya. Ini kalau misalnya kita bedah, kata I ini, itu ada beberapa aksara yang menggabungkan susunan katanya. Ada cao, mi, sin dan juga sui. Nah itu memiliki arti masing-masing. Ada ya cakar tangan, itu ya penutup atap, hati dan juga berjalan. Nah, kalau misalnya kita menggabungkan gitu ya. Jadi cinta itu apa sebenarnya? Cinta itu adalah tindakan untuk melindungi hati seseorang sambil berjalan bersamanya. Kayak gitu ya. Nah tetapi di abad ke-20 saudara, Tiongkok itu kemudian menyederhanakan berbagai macam ribuan aksara Mandarin menjadi lebih sederhana. Salah satunya kata I ini kehilangan kata sin ini ya, sin yang di tengahnya, lalu berubah jadi seperti ini, kayak gitu. Kemudian banyak orang dari para filosof yang ada di sana, kaligrafer profesional gitu ya, kemudian protes gitu. Kenapa ini disederhanakan kayak gitu ya? Kok hatinya hilang? Kalau cinta tanpa hati, bagaimana bisa disebut sebagai cinta? Kayak gitu ya. Nah kalau misalnya kita juga mencintai seseorang, mencintai anak kita, mencintai pasangan kita, atau lagi kalau misalnya dulu masih berpacaran kayak gitu ya, kita pasti pengen ingin tahu apa yang menjadi isi hati orang yang kita cintai tersebut. Nah kemudian saya berpikir dengan lebih dalam, merenung ya akan hal ini. Kita sebagai orang Kristen yang ngakunya kita mencintai Tuhan kayak gitu. Mungkin kalau di gereja kita ada lagu Aku mengasihi Engkau Yesus gitu. Kita nyanyi dengan sangat syahdu gitu ya. Tapi apakah kita sungguh-sungguh mengetahui apa isi hati Tuhan yang Tuhan kehendaki bagi dunia ini? Nah kalau gitu pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya apa isi hati Tuhan saudara? Bahwa Kristus menghendaki semua bangsa untuk datang menyembahnya. Dan saudara itulah yang dikerjakan oleh Paulus. Ia pergi dari kota ke kota memberitakan Injil kerajaan Allah. Bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah yang benar, yang hidup. Tidak ada dewa-dewa yang lain menandingi Yesus. Dan kalau misalnya kita melihat perikop sebelumnya, ketika Paulus memberitakan Injil, dia juga hampir kehilangan nyawanya. Ada banyak tantangan. Jadi kalau misalnya kita melihat perikop sebelumnya, kita harus melihat dahulu latar belakangnya saudara. Nah ketika Paulus itu pergi ke wilayah Likaonia, daerah yang besar itu, dan salah satu kotanya adalah Listra, di kota itu punya satu legenda, saudara. Jadi ada dua dewa gitu ya dari bangsa Yunani, yaitu Zeus dan juga Hermes. Zeus itu yang paling tinggi gitu ya, dewa petir. Nah Hermes itu kan penyampai pesan kayak gitu. Nah jadi mereka itu penduduk setempat punya kepercayaan, dulu di Listra ada dewa Zeus dan dewa Hermes menyamar datang ke Listra, tetapi tidak disambut baik oleh orang-orang setempat. Yang menyambut baik adalah hanya sepasang suami istri, 2 orang kayak gitu ya, yang rumahnya berada di luar kota Listra. Nah karena dewa Zeus itu marah, jadi membanjiri kota Listra itu dan memakan banyak korban jiwa. Nah apa yang terjadi waktu Paulus itu datang ke sana? Jadi ketika Paulus itu datang ke sana, Paulus itu kan memberitakan Injil sambil juga mendoakan seseorang, kemudian orang itu sembuh kayak gitu.
Nah kemudian orang-orang di kota Listra berkata, wah ini dia dewa Zeus dan juga dewa Hermes lagi turun sedang melawat kita, kayak gitu. Maka orang-orang penduduk setempat itu kemudian memberikan persembahan gitu ya kepada Paulus dan juga Barnabas. Saudara, kalau harga sapi berapa ya kira-kira satunya? 20-an juta ya saudara ya. Dia memberikan persembahan loh, banyak sekali persembahan kepada Paulus dan juga kepada Barnabas. Sampai dikatakan hampir-hampir tidak dapat mencegah mereka untuk menyembelih korban itu. Tapi Paulus berkata apa? Paulus dan Barnabas mengoyakkan pakaiannya dan berkata, kita ini adalah manusia biasa, sama seperti kalian. Akhirnya apa yang menjadi respon dari orang-orang tersebut? Marah saudara. Kenapa? Karena malu. Wah kita salah sangka kayak gitu ya. Ternyata dia ini cuma manusia biasa. Dan selain marah, apa yang terjadi lagi kemudian? Mereka juga sebel ya. Karena udah buang-buang banyak uang supaya beli kebo, sapi dan sebagainya untuk mempersembahkan korban ke Paulus dan Barnabas kayak gitu. Tapi dikatakan mereka ini hanya manusia biasa yang ingin memberitakan Injil. Maka atas dasar itu dan juga hasutan dari orang-orang Yahudi yang tidak percaya Tuhan, mereka melempari Paulus hampir-hampir mati gitu ya di luar pintu gerbang kota. Maka dari latar belakang tersebut kita akan masuk ke dalam pembahasan perikop kita, di mana ini adalah sebuah keterangan saudara, bahwa Paulus dan Barnabas itu sudah menyelesaikan perjalanan misi pertama mereka. Dan tugas yang masih tersisa pada hari ini kita akan melihat, itu akan kita rangkum dengan 2M. M yang pertama saudara adalah menguatkan iman dari dalam pemuritan. Nah saudara, kalau kita jadi Paulus, kita berada di sepatunya Paulus, saudara dilempari batu sampai mati, kayak gitu ya, hampir mati saudara, saya koreksi bukan sampai mati, hampir mati. Saudara mau gak kembali memberitakan Injil kepada orang-orang yang sudah menganiaya saudara? Saya rasa belum sampai melempari batu, menolak kita saja gitu ya. Bahkan mungkin misuh ke kita gitu ya, atau mungkin meludahi kita. Kita udah bilang, ngapain aku pergi ke sana lagi gitu ya, biarin aja mereka binasa gitu. Nah tetapi di sini, Paulus dan Barnabas itu kalau kita lihat di ayat 21 sampai ayat ke-22, mereka kembali ke Listra, Ikonium dan juga Antiokhia. Kota-kota yang menolak mereka dan juga menganiaya mereka. Kenapa saudara? Karena mereka setelah memberitakan Injil ada yang bertobat, maka tugas selanjutnya adalah mereka harus menguatkan iman orang-orang petobat baru tersebut. Maka di ayat 22 sampai 23, Paulus dan Barnabas itu menguatkan jiwa dan menasehati mereka untuk bertekun di dalam iman. Dan mereka juga mengangkat penatua-penatua di antara jemaat. Jadi ini penatua-penatua tugasnya ngapain saudara? Bukan kalau misalnya kita jadi penatua, oh berarti orang yang harus sering rapat kayak gitu ya. Orang yang harus banyak membicarakan kebijakan-kebijakan. Enggak, bukan saudara. Kalau kita baca secara saksama di dalam Alkitab, penatua-penatua itu tugasnya adalah untuk menguatkan iman jemaat setelah Paulus itu tidak bersama-sama dengan mereka. Jadi itu adalah sebagai wakil daripada Allah supaya untuk menguatkan iman yang ada, jemaat yang ada di sana seperti itu. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat di ayat 25, mereka itu singgah untuk memberitakan firman yang dulu sempat terabaikan, yang ada di Perga kayak gitu ya. Jadi Paulus dan Barnabas tidak menyelesaikan tugasnya secara setengah-setengah, tapi menyelesaikannya dengan full, dengan seksama. Nah saudara, ketika saya menggumulkan khotbah ini, saya teringat di peristiwa, kalau nggak salah ya, mudah-mudahan saya benar ya, 13 Mei 2018, bom Surabaya. Ada 3 ya saudara ya, kalau nggak salah ya, benar ya. 3 tempat yang ada terjadi di bom Surabaya. Kalau nggak salah satunya, mohon dikoreksi kalau saya salah ya, salah satunya terjadi di Ngagel, kalau tidak salah. Benar ya salah satunya. Gereja. Saudara, kalau misalnya saudara berada di posisi orang yang berada di sana,
Saudara berani nggak kembali ke gereja itu dalam waktu dekat? Enggak ya saudara ya, apalagi mungkin kalau ada keluarga kita yang menjadi korban jiwa di sana. Kita mungkin merasa takut, dan saya berpikir dan juga merenungkan, jangan-jangan jemaat yang di sana juga mengalami hal yang sama, takut untuk beribadah, ada trauma lah setidaknya ketika melihat tempat di mana terjadinya kejadian itu menjadi bekas luka di dalam hati orang tersebut. Nah, pertanyaan serupa itu juga muncul sebenarnya di Charleston, 17 Juni 2015. Apa yang terjadi di sana? Nah, jadi ada seorang pria kulit putih ya, masuk ke gereja, kalau tidak salah itu hari Jumat, datang untuk mengikuti acara gereja, di mana mereka sedang berdoa pada saat itu. Nah, kemudian setelah 1 jam mengikuti persekutuan doa itu, kemudian pria kulit putih itu mengeluarkan pistol dari dari tempatnya itu ya, dari yang dia bawa. Kemudian dia menembak 9 orang, 8 jemaat dan 1 pendeta senior ditembak mati di tempat. 9 orang tewas pada saat itu. Nah, kemudian publik itu bertanya-tanya dan juga jemaat, apakah suasana ibadah itu bisa kembali normal seperti sedia kala? Saudara, 2 hari berikutnya saudara, ketika hari Minggu tidak disangka-sangka, banyak orang yang datang ke gereja tersebut. Gereja tersebut namanya Gereja Mother Immanuel. Dan Washington Post itu mencatat bahwa bukan hanya jemaat gereja itu, tetapi warga-warga sekitar itu juga datang ke gereja tersebut. Mereka bernyanyi, berdoa, dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Pendeta yang menggantikan pendeta senior, namanya pendeta Norvel, kemudian mengatakan di hadapan jemaat, banyak orang bertanya kenapa kami masih ada di sini. Kami di sini karena iman kami tidak didasarkan pada bangunan, tetapi iman kami didasarkan pada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, itu adalah sebuah pengakuan iman yang luar biasa dari orang-orang yang telah mengalami trauma yang sangat berat. Saudara, gereja tersebut tidak hancur, gereja itu masih berdiri sampai saat ini. Kenapa? Karena Kristus yang menguatkan iman mereka melalui siapa? Sesama anggota jemaat untuk saling menguatkan iman satu dengan yang lainnya. Maka dari itu saudara, di setiap zaman itu sebenarnya ada banyak kesulitan. Dan saya tahu kesulitan zaman sekarang itu yang paling sulit adalah ketika ada banyak sekali himpitan dan juga tantangan di dalam kehidupan ini. Terutama himpitan ekonomi seperti itu ya. Kalau mungkin biasanya yang beli beras dulu 5 kilo beras itu paling cuma 50.000, sekarang sudah naik jadi 70.000 kayak gitu. Bahkan ada yang sudah sampai 120.000. Nah, kalau misalnya mungkin ada yang beli daging 40.000, nah itu sudah naik gitu ya. Jadi sekarang berapa ya? 60.000 kayak gitu kalau nggak salah. Nah, belum lagi tekanan yang ada di kantor misalnya. Gaji tidak naik, job desk-nya yang naik kayak gitu ya. Gaji tidak naik-naik, job desk-nya makin terus banyak bertambah. Tuntutan demi tuntutan itu ada. Dan lagi mungkin saya juga menduga-duga, apakah mungkin ada di antara kita juga yang sedang bergumul karena masalah seperti ini. Masalah perekonomian, memikirkan bagaimana aku bisa membayar uang SPP anakku bulan depan, bagaimana aku bisa membayar gaji para pegawaiku bulan depan, bagaimana aku bisa berjalan melewati tekanan hidup yang sangat sulit ini. Saudara, di dalam situasi seperti inilah iman itu bisa menjadi sangat rapuh. Dan bahkan kalau gereja-gereja yang ada di luar ya, Surabaya yang saya pernah tahu, ada sebagian orang yang beralih ke kuasa kegelapan. Tujuannya apa? Hanya demi meminta materi, sekalipun mereka harus menjual jiwa mereka kepada iblis. Nah saudara, ini hal yang harus kita perhatikan dengan seksama. Di mana kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus, kita harus saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Inilah sebenarnya esensi pemuritan saudara. Pemuritan itu bukan ngomongin soal kurikulum semata. Kita pakai buku apa yang akan kita bahas, kita pakai buku apa yang bisa kita bedah di dalam KTB, bukan saudara.
Yang terutama adalah kita tanya kabar mereka, lalu kita doakan mereka. Inilah esensi pemuritan. Jadi pemuritan itu bukan hanya tugas pendeta atau pemimpin kelompok kecil, tetapi di antara kita semua, saudara. Manakala mungkin kita tahu ada seseorang yang sudah lama tidak datang di gereja, kita bisa tanya kabarnya seperti itu ya. Atau misalnya kita bisa ajak makan mereka, lalu kita ya minimal bisa telepon lah, dan kita bisa doakan mereka. Karena itu sama seperti kasih Kristus yang tidak menginginkan satupun dombanya itu terhilang, maka kita juga harus melakukannya demikian. Dan ini adalah tugas di antara kita semua. Tetapi tugas yang tersisa itu tidak hanya berhenti di dalam pemuritan, saudara. Tugas yang masih tersisa itu kita masuk ke dalam M yang kedua, yaitu adalah menceritakan pekerjaan Allah keluar. Nah, saudara, tugas yang masih tersisa itu tidak hanya berhenti ketika Paulus dan Barnabas itu berada di dalam gereja. Mereka itu kemudian juga pergi menguatkan jemaat-jemaat muda yang ada di Listra, Ikonium, dan juga Antiokhia. Bahkan dicatat di ayat 26, mereka pergi kembali gitu ya ke Antiokhia, Syria. Tujuannya apa, saudara? Bukan untuk pesta penyambutan, saudara, tetapi tujuannya adalah untuk menceritakan apa yang Allah sudah kerjakan di dalam kehidupan mereka, di dalam pelayanan mereka. Maka di ayat 27, itu adalah kalimat puncak dari laporan Paulus dan Barnabas ini. Allah telah membuka pintu iman bagi bangsa-bangsa lain. Di sini dikatakan ya, Allah telah membuka, bukan mereka mengatakan saya telah melakukan. Ini harus kita pahami bareng-bareng ya saudara ya, dengan seksama, bahwa ketika seseorang bertobat itu bukan karena usaha kita. Kalau misalnya kita memberitakan Injil kepada seseorang, lalu kita bilang, lihat tuh dia ke gereja karena usaha saya. Bukan, saudara. Tetapi itu karena Allah Roh Kudus yang mempertobatkan, melunakkan, melembutkan hati orang itu supaya percaya kepada Tuhan. Maka dampak laporan itu adalah jemaat-jemaat di Antiokhia mereka bersuka cita. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa Allah itu juga mengasihi bangsa-bangsa yang lain. Nah, saudara, belakangan ini mungkin kita juga sering melihat sebuah video gitu ya, atau banyak video yang berkenaan dengan makanan-makanan yang ada di India, kayak gitu. Saya nggak kasih lihat videonya, saudara, takutnya saudara ilfeel kayak gitu ya. Ada bahkan video makanan gitu orang India sampai buat dengan cara diinjak-injak gitu ya pakai kaki, bukan hanya di obok-obok aja. Ada yang pakai diketiak kayak gitu ya, terus digoreng dan sebagainya kayak gitu. Nah, tetapi tanpa sadar stigma ini membentuk cara pandang kita, saudara. Apa cara pandang kita? Wah, India ternyata semuanya itu jorok orang-orangnya, ya, menjijikan dan sebagainya gitu. Jangan ke India dan sebagainya dan sebagainya. Nah, apakah Allah juga memiliki pemikiran yang sama seperti itu? Setidaknya saya dulu juga pernah memiliki sebuah pemikiran bahwa saya itu malas untuk menginjili orang-orang yang berbeda dengan hidup saya, dengan diri saya, kayak gitu ya. Nah, saya dulu pernah menceritakan kisah ini waktu di Pregolan. Jadi saya pernah memiliki satu buah kisah akan penginjilan, di mana saya itu waktu di semester 5, waktu saya masuk di STT Saat Malang, saya itu sebenarnya pernah pergi pulang ke Jakarta karena saya itu mau lihat papa saya yang sehabis kanker prostat dikeruk seperti itu ya, dikeruk dan kemudian dia masuk ke IMC, Intermediate Care. Nah, jadi saya pulang beberapa hari di sana, lalu setelah itu saya itu kemudian menjenguk papa saya di IMC. Jadi di IMC itu orang tidak boleh masuk, tidak boleh ada yang menjaga, mirip-mirip kayak ICU. Jadi kalau mau jaga di ruang tunggu. Nah, di sana saya itu melihat ada seorang ibu-ibu yang juga itu napasnya itu udah Senin Kemis kayak gitu ya. Nggak sadar ya. Kemudian saya itu tanya kepada suster perawat, "Sus, itu ibu kenapa itu? Napasnya kok
sampai tersengal-sengal seperti itu, kayak gitu. Lalu kemudian susternya bilang, oh itu karena dia hipertensi Pak, di atas 200 tensinya waktu masuk, dan kemudian dia kena stroke. Akhirnya setelah nggak lama dia tidak sadar gitu ya, mulai koma. Lalu kemudian sebenarnya waktu itu saya punya dorongan untuk memberitakan Injil kepada ibu itu. Lalu saya itu kemudian berpikir gitu ya, karena waktu di kelas di STT saat ada seorang dosen lah yang ngomong, pernah dia doain orang, Tuhan jawab orangnya mati katanya. Nah makanya saya takut saudara, kalau saya doain, nanti takutnya ibu itu mati kayak gitu. Saya pikir udahlah saya nggak mau doain ibu itu karena nanti jadi masalah, lebih baik saya diam aja. Nah singkat cerita, waktu papa saya mau pulang 3 hari setelahnya gitu ya. Semalam waktu papa saya belum pulang, semalam sebelumnya, suaminya itu kemudian menjejerkan anak-anaknya, ada 3 anaknya. Dia kemudian ngomong sama istrinya yang lagi koma, Ma lihat ini Ma, ini anakmu yang pertama, anakmu yang kedua, anakmu yang ketiga, ayo Ma bangun Ma, kayak gitu. Nangis kemudian mereka sejadi-jadinya. Kemudian saya langsung berpikir saudara, aduh aku doain gak ya? Aku doain gak ya? Aku kasih ngomong, beritakan Injil gak ya ke ibu itu? Terus mama saya tahu, udah kalau kamu mau memberitakan Injil, doain, sana doain gitu. Dia tahu saya lagi bergumul kayak gitu ya. Kemudian akhirnya saya samperin bapak itu, setelah dia memperkenalkan anak-anaknya, dia duduk gitu ya, duduk di lantai sambil nangis gitu, terseduh-seduh. Kemudian saya datangin bapak itu, Pak, boleh saya tahu nggak istrinya bapak sakit apa? Saya bilang. Dia istrinya itu sakit, ya dia cerita ya hipertensi, stroke, udah sampai 1 minggu tidak sadar-sadar dan makin kritis. Lalu dia nangis lagi seperti itu. Lalu kemudian saya ngomong, boleh nggak saya doain istri bapak? Lalu dia makin nangis gitu ya. Saya pikir wah salah kali saya ngomong kayak gitu ya. Ternyata waktu saya ngomong itu dia berkata begini, saya sebenarnya ini adalah orang Kristen sudah lama. Saya itu dulu sebenarnya percaya sama Tuhan Yesus. Tapi karena saya nikah sama istri saya ikut agama istri saya. Lalu kemudian saya itu bingung dan juga malu. Waktu istri saya kena musibah seperti ini, saya itu sebenarnya malu doa sama Tuhan. Saya malu minta tolong sama Tuhan karena saya sudah lama meninggalkan Tuhan. Tetapi saya tahu yang bisa menyembuhkan istri saya cuma Tuhan. Dia bilang, dia bahkan cari doa Bapa kami di dalam Alkitab, itu juga dia tidak ketemu di mana. Karena orang awam, maksudnya dia tidak hafal di mana. Saya bilang, boleh gak saya doain? Dia senang sekali, dia bilang, mau saya doain. Akhirnya saya beritakan Injil, ya bisik-bisik kayak gitu ya. Susternya udah melotot aja gitu, sebenarnya gak boleh gitu. Tapi bodo amat gitu ya. Susternya udah melototin saya kabarin Injil ke ibunya, lalu saya doain. Ya seperti biasa doain supaya ibu ini sembuh, menerima Allah Roh Kudus di dalam hatinya. Tapi sebenarnya dalam hati kecil saya tuh ngomong begini, Tuhan, bentar lagi juga mati nih orang. Saya bilang gitu, betapa kecilnya iman saya ya sebenarnya ya. Bentar lagi si ibu ini juga nggak lama lagi dipanggil Tuhan. Singkat cerita ya setelah saya doain, lalu kemudian papa saya pulang dan 3 hari kemudian balik lagi untuk kontrol gitu ya BPJS. Karena urus administrasi, saya dan mama saya itu naik lift. Naik lift dan kemudian waktu pencet tombol, tiba-tiba ada tangan yang ngambil tangan saya gitu. Lalu saya digoyang-goyangin tangan saya. Makasih ya Pak, makasih ya Pak, makasih. Saya lihat, oh siapa ya? Oh Bapak itu. Iya Pak, gimana kabar istri Bapak? Pak, makasih ya, berkat doa Bapak, istri saya sudah siuman sekarang. Dan sudah bisa duduk, bisa makan, terima kasih ya Pak. Saya waktu dengar itu saya hampir seperti orang kesambar petir kayak gitu ya. Kenapa? Karena sebelumnya saya berkata, Tuhan ini mustahil
Tuhan bisa menyembuhkan orang ini. Tetapi ternyata Tuhan berkata yang lain, kayak gitu. Lalu kemudian ya saya merasa malu kalau ternyata saya sebagai hamba Tuhan, calon hamba Tuhan ya pada saat itu. Iman saya itu tidak seberapa besar kayak gitu ya. Tapi ternyata Tuhan mengatakan, lihat, aku kalau bisa menyembuhkan, aku akan sembuhkan. Tapi saya berkata ini bukan karena saya itu hebat, saudara, bukan. Yang saya mau katakan adalah bahwa ketika kita melakukan penginjilan, Tuhan itu akan bekerja di dalam hidup kita. Dan ketika kita melakukan penginjilan, kita disadarkan lagi. Saya ini bukan siapa-siapa, tapi yang punya kuasa itu Tuhan. Tuhan itu mampu untuk melakukan apapun supaya orang itu bisa percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita melakukan penginjilan, kita juga disadarkan kalau Tuhan saja bisa mampu menyertai kita waktu kita melakukan penginjilan, dia juga akan menyertai kehidupan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Karena itu dari kisah ini yang perlu kita sadari adalah bahwa sesungguhnya Allah itu mengasihi semua suku bangsa. Kalau misalnya Allah itu ngotot bilang, oh saya hanya mau mengasihi bangsa Yahudi. Keturunan Abraham saja secara lahiriah. Berarti hanya bangsa Yahudi dong yang selamat. Kita nggak selamat, saudara. Mau orang Mesir, mau orang Amerika, mau orang Tiongkok, mau orang Bali, orang Batak, semuanya tidak ada yang selamat kecuali orang Yahudi. Tetapi Tuhan berkata apa? Dia membuka pintu iman untuk seluruh bangsa-bangsa yang lain. Supaya apa? Mereka semua bertobat dan percaya kepada Tuhan. Karena itu saudara, yang perlu kita periksa bareng-bareng pada pagi hari ini. Apa yang bisa kulakukan? Yang pertama, kita buka mata kita saudara. Kita melihat bahwa Allah begitu mengasihi semua suku bangsa yang ada di dunia ini. Kita perlu memeriksa apakah cara pandang kita kepada bangsa lain itu salah. Sama seperti yang saya katakan tadi, yang slide sebelumnya, orang India gitu ya. Kita melihat, wah orang India nih jorok ya. Masa makanannya diinjak-injak lalu dimakan. Tapi ternyata waktu saya cari-cari, orang di sana pun juga nggak merasa jorok kayak gitu ya. Mungkin itu karena kebudayaan mereka. Nah, karena itu kita jangan memakai kacamata kita, kemudian kita menjudge, menghakimi budaya dari suku bangsa yang lain. Toh kalau misalnya orang Amerika menghakimi budaya kita pun, kita juga marah kayak gitu ya. Maka dari itu kita jangan menghakimi budaya yang lain yang berbeda dengan kita. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah kita melihat bahwa Allah sangat mengasihi semua suku bangsa yang ada di dunia ini. Dan yang kedua, setelah mata kita terbuka, kita perlu membawa kabar baik itu kepada komunitas iman kita. Mungkin kita bisa kasih share ayat-ayat. Kalau tadi kan ada ayat di awal, ya mungkin kita bisa buka, kita kirim di grup, kayak gitu ya, grup WA family, atau grup KTB, kayak gitu. Atau nanti di akhir juga ada ayat-ayat kayak gitu, yang membangun kita supaya kita itu bisa melakukan penginjilan. Dan yang ketiga, mari kita praktekkan secara nyata saudara. Minimal kita ada satu nama dalam minggu ini, kita itu bisa doakan orang yang belum percaya kepada Tuhan, dan kita itu bisa praktekkan. Kalau bisa ya, setelah kita doakan, kita injili orang yang belum percaya kepada Tuhan. Saudara, gak usah takut saudara. Kita nggak akan selama-lamanya atau nggak akan kena masalah sampai kita itu dilempari batu hampir mati seperti Paulus. Kenapa? Karena penginjilan itu sebenarnya dilihat oleh orang lain itu menakutkan, sebenarnya tidak. Yang dilakukan oleh kita waktu kita penginjilan, kita hanya men-sharingkan kenapa kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nih workshopnya ya, kita workshop sedikit ya. Saya kasih model contoh penginjilan seperti ini. Misalnya ada orang yang gak percaya sama Tuhan. Lalu kemudian saya ngomong, baik itu pegawai saya atau teman saya gitu ya. Kita ngomong aja misalnya, kayaknya akhir-akhir ini banyak sekali ya koruptor ya, yang mempertontonkan korupsinya ya. Mungkin dia akan jawab gini ya, iya bener, wah jahat sekali itu apa-apa. Nah kita pancingnya gini, menurut kamu orang kayak gitu masuk surga apa enggak? Sekali lagi ini orang yang belum percaya Tuhan, kayak gitu ya. Menurut kamu orang kayak gitu masuk surga apa enggak?
Ya kemungkinan besar dia akan jawab enggak masuk surga. Karena dia berbuat jahat. Kemungkinan jawabannya yang paling besar seperti itu. Kayak gitu. Lalu kalau misalnya dia bilang enggak masuk surga, kita bisa tanya pancingan. Menurut kamu masuk surga apa enggak? Gitu loh pancingannya. Terus mungkin dia akan jawab bisa masuk surga atau bisa enggak masuk surga. Nah di sini kalimat poin yang pentingnya. Kita hanya tinggal ngomong, kalau saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saya akan masuk surga. Saudara, selesai. Sampai di titik itu saja kita sudah melakukan penginjilan. Saudara. Jadi tidak serumit, tidak sesusah yang kita bayangkan, tidak harus sampai kita tantang. Ayo percaya Tuhan sekarang. Kalau enggak kamu masuk neraka. Wah kabur saudara orangnya. Enggak perlu sampai kayak gitu. Cuma kita menyaksikan iman kita. Bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dan saya percaya kepada Dia, maka saya akan masuk surga. Sesederhana itu saudara. Maka dari itu ngomong sama kiri kanannya, ayo mulai penginjilan, 3, 2, 1. Ayo mulai penginjilan, belum ngomong semua gitu ya. Ke kiri kanan, depan belakang ya. 3, 2, 1. Ayo mulai penginjilan ya. Saya percaya ketika kita mulai melakukan kehendak Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kerohanian yang bertumbuh. Dan Tuhan akan melipat gandakan jumlah orang yang hadir. Amin saudara? Aminnya kurang saudara, kurang ini ya. Kurang beriman, aminnya kurang iman ya. Amin saudara? Amin. Maka dari itu tugas yang masih tersisa yang harus kita lakukan adalah ada 2 saudara. Yang pertama 2M, gampang. M yang pertama itu menguatkan. Menguatkan apa? Menguatkan iman dari dalam, pemuritan. Dan yang kedua menceritakan pekerjaan Allah keluar, yaitu bersaksi. Dengan demikian Tuhan akan menumbuhkan kerohanian kita dan akan melipat gandakan jumlah kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada hari ini firman-Mu telah selesai kami dengar. Dan kiranya apa yang kami pelajari hari ini ya Tuhan, ketika kami boleh sama-sama menguatkan iman di antara jemaat, sesama jemaat kami sebagai anggota tubuh Kristus dan juga menceritakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, maka Tuhan kiranya Allah Roh Kudus yang memberikan kami komitmen, kesungguhan hati untuk melakukan hal ini. Dan terlebih dahulu ya Tuhan, agar kami boleh memiliki hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, sehingga kami mau rela melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai untuk berbicara. Allah Roh Kudus yang terus bekerja dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama akan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini pun kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama kami mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk kehidupan yang ada di Elion Rungkut ini ya Tuhan, untuk jemaatnya agar kiranya semakin bertumbuh di dalam karakter dan juga kerohanian. Kami tahu ya Tuhan bahwa ada banyak sekali pergumulan di dalam kehidupan kami. Tapi kami berdoa ya Tuhan, manakala itu mungkin pergumulan di dalam hal perekonomian, pergumulan di dalam hal pekerjaan, pergumulan di dalam hal keluarga, hubungan suami istri, hubungan anak orang tua, pergumulan di dalam hal yang lainnya ya Tuhan, melawan dosa-dosa pribadi kami. Ataupun pergumulan-pergumulan yang lainnya yang tidak dapat kami ceritakan. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang akan menjawab pergumulan kami sesuai dengan waktu Tuhan. Karena kami tahu bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan karena itu ya Tuhan, terlebih dari itu semua ya Tuhan, dari hal-hal materi lahiriah, kami memohon kepada Tuhan agar kiranya nama-Mu yang abadi itu selalu disematkan di hati kami, sehingga kami memperoleh hati yang sungguh-sungguh mencintai Kristus lebih lagi setiap harinya, agar kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk
kondisi bangsa dan negara kami. Kami tahu ya Tuhan ada banyak sekali kekurangan, ada banyak sekali hal-hal yang tidak baik yang terjadi di dalam negara ini ya Tuhan. Baik itu dari para pejabatnya, baik itu dari pelaku-pelaku kejahatan yang mempertontonkan kejahatannya dengan begitu rupa. Baik itu di berita ataupun media sosial yang lainnya. Tuhan kami berdoa agar kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada bangsa ini ya Tuhan. Nyatakanlah kedaulatan-Mu bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa agar kiranya seluruh jajaran pejabat dan juga pemerintahan Tuhan kiranya yang mengendalikan mereka. Tuhan kiranya Engkau sendiri yang mengontrol mereka ya Tuhan. Sehingga apa yang mereka lakukan itu mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Dan kiranya agar ketika mereka ada oknum-oknum tertentu yang melakukan kejahatan, Tuhan kiranya Engkau sendiri yang mencegah mereka melakukan kejahatan itu ya Tuhan. Karena kami tahu kemuliaan dan keadilan Tuhan akan Tuhan nyatakan bagi negara Indonesia ini. Kami juga berdoa ya Tuhan menyerahkan untuk jajaran pemerintahan bukan hanya yang ada di pusat, tetapi yang ada di daerah-daerah juga. Tuhan juga memberikan hikmat supaya mereka boleh mengerjakan bagian mereka sesuai dengan apa yang menjadi kebaikan bersama bagi bangsa dan negara ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami percaya dan kami yakin bahwa Tuhan mendengar seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa syafaat ini. Sama-sama kita katakan amin. Saudara, kita akan sama-sama mengikrarkan kembali pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya, mari Bapak Ibu kita memberikan persembahan yang terbaik sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Semesta ceritamu ku dengar, kau di
yang resah, orang miskin dan lesu. aku jemu, aku ingin memberi perjamuan sorgawi. Siapa mewartakannya? Siapakah? Katakan ini aku Tuhan. Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku Tuhan. Tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Ku prihatin akan umat-Mu. Mari kita masuk dalam doa. Sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur atas kemurahan dan kebaikan yang Engkau sudah berikan kepada kami dan dapat kami nikmati sampai hari ini. Tuhan, sebagai ucapan syukur kami mau membawa persembahan kami ini ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau sucikan sehingga persembahan kami ini menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap pengurus, beri mereka hikmat Tuhan, agar mereka dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tetap berdiri, biarlah segala puji, hormat dan kemuliaan kita naikkan hanya bagi Allah kita, Allah Tritunggal. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya, Evangelis Williams Wijaya. Saudara, terimalah berkat dari Tuhan dan jadilah saksi-saksi Kristus yang hidup untuk menceritakan keajaiban-keajaiban Tuhan yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita semua. Mari kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera untuk melakukan pekerjaan tugas yang masih tersisa mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.